Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan tayyiban mubarakan fihi wa yuhibbunallaha kama yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma alimna bima 'allamtana wa alimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini insyaallah kita kembali mengaji setelah 2 minggu Lebaran. Duit sudah habis, rendang sudah selesai, jalan-jalan sudah masih ada ya? Masih ada. Kirain udah habis stok THR, udah habis ke masjid lagi. Alhamdulillah kita selesai melaksanakan bulan Ramadan dan sekarang kita berada di bulan Syawal. Pertengahan Syawal, masih ada kesempatan untuk yang belum puasa Syawal 6 hari. Boleh berturut-turut, boleh juga terpisah-pisah, atau pas puasa di Senin Kamis langsung sekalian niat dengan puasa Syawal. Dapat 6 hari alhamdulillah, dapat 2 hari 3 hari juga alhamdulillah, sedapatnya, karena dia puasa sunat. Seabdal-abdalnya 6 hari. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita selesai dengan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, karena kita ibadah begitu banyak, setelah itu di bulan Syawal ini kita harus berbaik-baikan dengan sanak saudara kita. Urusan kita selesai dengan Allah, habis itu dengan manusia, sama manusia. Bagaimana dengan sama manusia, Pak? Yang pertama, kita dianjurkan di bulan Syawal ini untuk berbuat baik kepada sesama manusia. Pertama sekali kita berbuat baik kepada orang tua. Coba ya. Kalau dia masih hidup, dikunjungi, dikasih uang THR, uang saku gitu ya. Itu orang tua kita. Karena orang yang paling baik kepada kita adalah orang tua kita. Jadi kalau ada orang yang bahasanya itu, dia cium tangan kepada gurunya, tapi dia tidak pernah cium tangan orang tuanya, maka batallah cium tangan kepada gurunya. Karena orang yang pertama kita berbuat baik itu adalah orang tua kita. Kalau ada orang yang, mohon maaf ini, selawatnya kepada Nabi luar biasa, cintanya kepada Nabi luar biasa, tapi dia tidak cinta kepada orang tuanya, batal cintanya kepada Nabi. Jadi begitu betul orang tua itu. Orang tua adalah orang yang pertama harus kita berbuat baik kepadanya setelah Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita menyembah Allah, perintah berikutnya langsung kepada orang tua. Jadi kebanyakan orang ada yang balik-balik begitu, ziarah kepada makam guru, tapi orang tuanya enggak diziarahi. Orang tua dulu, baru setelah itu yang lain, guru dan lain-lain. Kepada Nabi aja, Nabi tidak mengakui cinta kepadanya kecuali kalau orang itu cinta kepada orang tua. Kalau dia masih hidup, dikunjungi. Ya kalau nggak bisa dikunjungi, bisa melewat video call. Ya kalau video call sekarang, ya kan? Kirimkan uang Lebaran. Ya
kan hanya sekali setahun. Nah, kalau bisa dilebihkan sedikit. Kalau biasanya kiriman bulanannya 1 juta, nah sekarang 2 juta. Nah, biar senang hati orang tua. Karena kita ini tidak ada apa-apanya kecuali menumpang tuah kepada orang tua aja. Karena berkat doanya, alhamdulillah kita bisa begitu. Kemudian yang kita harus berbuat baik lagi pada hari Lebaran ini kepada siapa? Pada anak dan istri kita. Itu yang dekat-dekat itu, anak dan istri. Memang setelah orang tua. Memang anak dan istri itu adalah kewajiban kita. Tapi kepada orang tua lebih utama. Apa sebab? Kalau anak dan istri itu dia masih lama hidup dengan kita. Sementara orang tua kita hanya sebentar lagi mungkin. Kalau usianya 60, 70, bentar lagi meninggal dia. Apa Pak? Oh iya, kalau anaknya dulu. Iya ada juga begitu Pak ya. Tapi itu paling sedih sekali itu Pak. Paling sedih orang tua kalau dia yang memandikan dulu ketika kecil, habis itu anaknya pula yang meninggal duluan. Dia pula yang meninggikan ketika meninggal dunia. Itu sedihnya luar biasa tuh Pak. Nah, tapi kalau kalau orang tua bapak yang Pak mandikan Pak biasa aja. Alhamdulillah, sebentar lagi bagi-bagi warisan kita. Nah, itu kan? Nah. Ya jadi ya antara itulah. Jadi biasanya kan yang banyak meninggal itu adalah orang tua. Kalau anak-anak muda ada juga yang meninggal, tapi enggak terlalu. Ya berbaik-baik kepada orang tua. Kepada istri-istri kita harus berbuat baik. Maka selalu kita doakan istri kita satu Pak ya, bukan banyak ya. Nah, kita doakan istri kita dari capeknya, lelahnya menjadi lillah, itu bahasanya Pak. Dari capeknya ngurusin kita. Karena saya tanya sama ibu-ibu, saya tanya sama ibu-ibu. Kemarin tuh saya tanya sama ibu, ini serius bertanya ibu-ibu, saya kan. Ibu, yang paling enak itu menurut ibu-ibu nih, suami ibu di rumah atau di luar? Selangsung mereka sepakat tak pikir-pikir menjawab di luar bosan. Kita ini menjadi beban bagi istri Pak kalau di rumah Pak. Serius, tanyalah sama ibu itu. Tanyalah. Ya mungkin sebagian kecil aja yang merasa bahwa suaminya lebih enak di rumah daripada di luar. Tapi sebagian besar bilang apa? Tanyalah. Tanya ke istri Bapak. Kamu lebih senang saya di luar atau di luar untuk cari kerjaan, cari duit, atau saya di dalam rumah? Dijawab apa Pak? Di luar aja kata dia. Kecuali kalau suami membantu pekerjaan rumah, baru dia senang tuh suaminya di rumah. Tapi kalau suaminya di rumah kerjaannya cuma satu aja, nunjuk-nunjuk. Ambilkan remote. Air. Ya, istri ini baru saya duduk baru udah suruh ngambil ini, ngambil itu. Kan suami kan begitu kan, kalau di rumah kan nggak bisa ngambil air sendiri. Makanya istri itu merasa repot kalau kita di rumah Pak. Itu curhatan istri itu Pak. Makanya kita selalu berdoa kepada istri, kepada Allah agar untuk istri kita. Ya, istri yang di rumah ada. Ya Allah, jadikanlah istri-istri kami capeknya menjadi pahala. Susah dia susah dia melayani kami, buat mengantarkan air, nasi segala macam. Ya Allah, capek dia melahirkan anak kami, bersabung nyawa untuk bisa melahirkan anak kami. Kami ini enak-enak ya kan, di luar nunggu. Dia berjuang hidup dan mati, ya kan? Nah, itu pada anak-anak kita juga. Makanya kan Nabi SAW, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah orang yang terbaik kepada keluargaku. Jadi kalau Bapak ingin cari teman, siapa itu temannya? Teman yang baik kepada anak dan istrinya. Tapi kalau kepada anak dan istrinya dia pelit, kepada tetangganya dia pemurah, hati-hati Bapak berteman dengan itu. Suatu saat nanti kalau dia sudah tidak butuh Bapak lagi, dibuangnya Pak. Hati-hati berteman dengan itu. Nah, jadi cari teman itu adalah teman yang baik kepada keluarganya. Insya Allah dia akan baik pula kepada tetangganya dan teman-teman yang lain. Itu yang kedua.
Yang ketiga, kita berbuat baik kepada siapa? Tentu kepada teman-teman kita atau tetangga kita, sanak saudara kita. Kita berbuat baik kepadanya dengan saling kunjungi, gitu kan? Terus karena yang apa namanya? Yang akan menolong kita salah satu diantaranya selain daripada ayah dan ibu kita, anak dan istri kita, siapa lagi? Ya teman-teman kita, betul Pak ya? Di akhirat. Kalau ibu kita dalam hadis itu mengatakan ketika dia sudah masuk surga, ibu kita langsung mengabsen siapa anak-anaknya. Ternyata hanya 4, anaknya 5 harusnya. Ditanya kepada Allah, mana anak saya? Kok cuma 4? Sementara sebenarnya 5. Apa kata Allah? Di neraka satu. Karena anak kamu tuh nakal, kamu tahu itu kan? Neraka satu. Menangis orang tua. Dia itu anak saya, darah daging saya yang melahirkan, saya membesarkan, saya merawat. Kalaupun dia salah-salah, itu salah saya juga. Mungkin tidak pandai saya mendidik. Ya Allah, sekarang saya masuk surga sementara darah daging saya masuk neraka. Tolonglah ya Allah. Apa yang membuat kamu senang? Di surga ini tidak boleh ada tidak senang. Apa itu Pak? Anak saya bersama saya di surga. Akhirnya apa kata Allah? Bawalah anakmu yang berada dalam neraka masuk bersamamu ke dalam surga. Itu orang tua tuh Pak, dipikirkannya anaknya tuh Pak. Jangankan di dunia, di akhirat pun pikirkannya anak. Kemudian untuk anak juga belum orang tua juga. Sebelum dia masuk surga, di pintu surga dicari-carinya orang tuanya. Ditanya sama Allah, siapa yang kau cari? Lihat kanan kiri ini, langsung aja masuk surga. Apa kata dia? Tunggulah ya Allah, aku sedang mencari-cari ayah dan ibuku. Apa kata Allah? Ayah dan ibumu sedang dihisab. Kamu sekalian masuk aja langsung. Kamu kan udah selesai hisabnya. Apa kata dia? Aku tunggu aja lah orang tuaku di sini. Nanti sama-sama masuk ke dalam surga. Bahasa hadisnya itu Bapak, nantaziru abauna wa mahatuna. Aku tunggu ayah dan ibuku di sini. Apa kata Allah secara singkat hadis itu? Apa kata Allah? Ayah dan ibumu kalau sedang dihisab banyak tanya berarti bermasalah. Nanti dia mampir dulu neraka, menangis anak itu. Itu ayah dan ibu saya. Dia kadang lalai sholatnya itu gara-gara saya juga. Lalai puasanya gara-gara saya juga. Kenapa dia lalai sholat, puasa, zakat kadang-kadang gak mau dia bayar? Gara-gara saya juga. Haji kadang-kadang dia gak mau pergi gara-gara saya juga. Untuk biaya hidup kaya, untuk biaya makan, minum, apalagi makan, minum, tempat tinggal, biar layak makan, minum, tempat tinggal saya, nyuci rumah segala macam. Ya tinggal sholatnya, nggak tinggal. Kadang untuk bekerja itu ibu saya, ayah saya itu kaki menjadi kepala, kepala menjadi kaki, peras keringat banting tulang. Itu gara-gara saya juga. Dia lalai sholat, lalai puasa itu gara-gara saya juga. Dia nggak mau berbayar zakat gara-gara saya juga. Dia nggak mau pergi haji gara-gara saya juga. Sekarang saya masuk surga sementara dia yang mengusahakan saya jadi begini, jadi masuk neraka. Oh enggak mau ya Allah, sedih sih. Apa kata Allah? Di surga tidak ada cerita sedih. Di surga harus senang-senang. Apa yang membuat kamu senang? Masuk orang tua saya bersama saya ke dalam surga. Apa kata Allah? Bawalah orang tua masuk ke dalam surga. Nah, itu tuh anak itu Pak. Teman-teman juga begitu. Teman-teman juga begitu. Kalau dia ada masuk dalam surga, setelah itu teman-teman itu apa namanya? Makan-makan, minum-minum. Yang diingatnya siapa Pak? Ya teman-temannya, sahabat-sahabatnya diingatnya. Misalnya dia pernah makan gulai tunjang. Bukan gulai tunjang, makan nasi kebuli. Sama-sama duduk cerita-cerita, gitu kan. Gulai tunjang, saya ingat gulai tunjang juga. Dah lama belum makan gulai tunjang lagi. Tapi ada nasi kebuli insyaallah. Duduk sama-sama berempat. Cuma bertiga duduk. Beberapa Pak? Bertiga. Dulu kita makan apa? Nasi kebuli ini berempat kita duduk cerita-cerita nih. Jadi kerja kita di surga itu hanya cerita-cerita. Cerita-cerita nostalgia zaman waktu dulu. Jadi kalau bahasanya itu Pak, yang sekarang menurut kita nyata, besok tinggal cerita. Yang sekarang kita ceritakan, maksudnya akhirat itu, besok jadi nyata. Besok jadi nyata itu Pak yang cerita. Yang sekarang ini jadi
dia terbalik-balik, dibalik. Ya yauma tubaddalul ardu ghairul ardi was samawat, dirubah. Yang sekarang jadi nyata, besok jadi cerita. Yang kita ceritakan besok jadi nyata. Yang jadi nyata, itu balik-balik itu, Pak. Balik-balik. Kepahala kita itu jadi nyata kelihatannya. Kan ketika kita masuk ke dalam kubur, apa yang pertama datang? Setelah selesai semuanya, apa yang pertama datang? Adalah amal kita. Amal kita tuh, kalau amal kita baik, dia berupa kalau kita laki-laki yang baik, yang gagah, tampan, kemudian wangi. Terus kan ada di hadis itu, dia bertanya, siapa kamu? Tak kenalkah engkau dengan aku? Enggak kenal. Belum pernah kita ketemu. Aku amal baikmu, menemanimu cerita sampai hari kiamat, biar kau tak sepi-sepi. Aku amal baikmu, aku yang nemani kamu. Kalau kamu perlu tuh dipijitnya, katanya kan? Pijitnya. Itu amal baik kita tuh. Jadi dibuat nyata oleh Allah amal kita. Padahal sekarang amal kita nyata atau enggaknya, Pak? Enggak kelihatan kan? Enggak kelihatan amal kan? Kelihatan enggak, Pak? Apa-apa ini ada enggak kelihatan? Tapi nanti dibuatnya nyata sama Allah. Dibuat nyata sama Allah. Jadi sesuatu yang tak ada itu jangan bilang tak ada sekarang. Nanti dia akan menjadi ada, begitu. Allah itu kita kelihatan sekarang, tapi besok kelihatan, Pak. Kelihatan. Pada waktunya akan kelihatan. Begitulah kira-kira zaman ini, Pak. Jadi yang tak nyata menjadi nyata. Perbuatan buruk juga begitu. Yang sekarang kita kelihatan tak nyata, besok jadi nyata. Dia jadi orang yang busuk, jelek. Siapa kamu kok jelek betul, busuk betul? Sana. Tak tahu kamu, aku ini amal itu baru di alam barzakh dia dibuat nyata. Jadi Pak, begitulah kira-kira. Jadi kita butuh orang tua, betul Pak ya? Kita butuh istri dan anak. Kita butuh teman-teman yang baik, gitu kan? Makanya ya carilah teman-teman yang baik. Titip budi kepada teman-teman kita. Jangan nitip apa? Nitip buruk teman-teman. Nitip buruk teman-teman kita. Titip budi. Kalau bahasa kita itu peribahasa itu mengatakan hutang emas bisa dibayar. Hutang budi dibawa mati. Nanti dia mati itu dia ingat sama kita kalau kita titip budi. Jadi kalau bapak-bapak suka traktir apa namanya itu? Makan gulai tunjang, ya. Kan traktir makan gulai tunjang. Nanti setelah itu terkenal bapak, misalnya bapak tunjang. Anda suka nanti gulai tunjang, terkenal bapak tunjang. Kalau nanti dia sedang makan di surga, yang diingatnya siapa Pak? Bapak tunjang mana? Kita makan tunjang nih sekarang nih. Kan tunjang apa yang kita makan di dunia kan itu pula nanti kita makan di surga. Cuman nikmatnya beribu-ribu, nikmat yang tidak terbatas itu. Nikmat luar biasa. Nikmat tunjang. Makan tunjang. Bapak tunjang mana? Tak ada dia. Ada. Itu utang budi namanya itu. Ditanya dia kepada Allah, di neraka dia Pak tunjang tuh. Saya ini dengan dia sering ditraktir makan tunjang. Gara-gara makan tunjang saya jadi besar-besar, tinggi-tinggi. Ini tunjang nih. Jadi tak enak rasanya makan tunjang kalau tidak ada Pak tunjang. Kata Allah, bawalah masuk dalam surga bersama. Jadi penting kita. Makanya teman-teman yang paling baik itu adalah itu prolog. Ceritanya masih cerita prolog. Sebenarnya tema kita yang diberikan kepada saya adalah menyikapi perbedaan. Nah, di sini masuknya. Jadi kalau kita sudah butuh kepada orang lain, butuh kepada teman, butuh. Jadi kalau hal-hal yang berbeda biasa aja, ya kan? Biasa aja. Kenapa? Karena agama kita itu. Jadi kalau udah begitu, maksudnya tuh Pak, kita nggak ada nyalahin orang tuh. Apa katanya? Natasamah fi makhtalafna wa nata'awan fi maktafakna. Itu bahasa ulama bagus sekali. Kalau kita berbeda, ya biasa-biasa saja. Kita tasamuh, artinya apa? Ya saling toleransi lah. Toleransi sesama umat beragama. Wa natafakna fi makhtalafna, nata'awan fi maktafakna. Kita saling tolong menolong kalau kita sepakat. Jadi kalau kita sepakat, kita saling tolong menolong. Tapi kalau kita nggak ada sepakat, masih perbedaan, itu biasa aja. Kita saling toleransi. Sama seperti orang, nanti bahasanya Pak. Sama seperti orang
masuk ke rumah masakan Padang. Kalau masakan Padang, Bapak pernah masuk makan rumah makan Padang? Pernah. Gimana makan Padang? Itu kan dihidangkan semua itu, Pak. Ada dendengnya, ada ayam popnya, kan itu Pak ya? Ayam pop itu karena sederhana ayam pop. Ayam pop tuh Pak tahu cara masaknya? Tak tahu Pak. Dia putihnya bentuknya tapi enak. Sesekali kita makan ayam pop. Nah, kalau Syawal ini makan aja ingatan gitu. Ya, tunjang, ayam pop, dua tuh. Ini Pak ingat-ingat ya. Ya. Ada rendang, Pak ya. Ada kakap, ada tunjang, macam-macam kan itu Pak ya. Ada otak. Ayo dah. Bapak punya otak nggak? Gitu kan ada otak kan itu Pak ya. Oh, ada jengkol segala macam. Ada yang suka dendeng, ada yang suka ayam pop. Satu makan dendeng, satu makan ayam pop. Ada nggak nyalahkan orang? Kamu kenapa kamu makan ayam pop? Hah? Kamu nggak makan dendeng aja? Saya suka makan dendeng. Ayo makan dendeng kita sama-sama. Saya sukanya ayam pop, ya, tak dendeng. Itu iya dia makan, kita makan ya biasalah, ya kan? Dia makan ayam pop dengan ayam pop lah. Kita makan dengan dendeng lah. Jangan salah-salahkan orang. Ya kira begitulah. Selera itu beda-beda. Ini cerita nih Pak. Selera beda-beda itu. Saya di Mesir itu ketika kuliah, teman saya itu adalah orang Afrika, orang Senegal. Ya agak gitulah bahasanya kan. Orang Senegal Pak tahu kan Senegal. Gimana bentuknya Pak orang Senegal? Kayak gitulah. Yang putih giginya aja. Lebihnya itu tahu gitu. Tapi putih gigi orang Senegal tuh putih pula Pak. Ini pula kita apa namanya itu? Iri pula kita lihat gigi. Putih luar biasa Pak. Saya nunggu mobil ceritanya nih sama orang Senegal itu, nunggu mobil. Nunggu bis sih, mau ke kampus. Saya tanya sama teman saya nih, itu kan ada tuh anak gadis berdua, ada pula anak gadis berdua situ. Satu kayaknya seperti orang Eropa, putih luar biasa kan, putih luar biasa. Kemudian ada lagi orang Afrika juga, saya nggak tahu tuh. Ada orang Eropa putih banget, ada orang Afrika kan jomplang betul kelihatannya tuh Pak. Saya tanya anak gadis mahasiswi juga, saya tanya sama teman saya orang Senegal ini, menurut kamu yang cantik mana? Yang putih orang Eropa itu atau orang Afrika yang hitam itu? Tapi nggak tahu saya orang Afrika atau orang mana, orang Senegal atau apa. Tapi kayaknya orang Afrika ya. Menurut cantik menurut kamu mana? Di luar dari nalar saya Pak, dia bilang apa yang cantik? Yang hitam katanya. Serius kamu jawab yang benar kata saya. Saya serius tanya nih kata saya, serius tanya. Yang hitam atau yang putih kata saya. Aswad abyad katanya kan. Abyad aswad katanya, hitam katanya. Lain. Saya ulang-ulang tanya apa? Tetap aja dia keke jawabannya apa? Yang hitam. Hai ilah, macam mana lah mata dia ini kata saya kan. Mana mata dia ini. Tapi begitulah Pak, selera itu beda-beda Pak. Beda-beda selera itu Pak. Selera. Kalau kita kan yang cantik itu mana Pak? Yang putih itu. Kalau dia yang cantik itu eksotis kata dia. Hitam cantik. Yang putih itu ambar aja itu rasanya. Allah lain pula kayak. Lain pula. Beda-beda salah. Saya mikir-mikir Pak, iya betul juga Allah Subhanahu wa taala itu. Betul juga Allah Subhanahu wa taala itu. Kalau seandainya semua pandangan orang yang cantik itu adalah yang putih, tentu yang hitam nganggur. Nganggur ya, nganggur dengan apa-apa. Tapi begitu. Saya cerita yang kedua nih Pak. Ada cerita siapa Pak? Cerita kakak kelas saya sendiri nih. Kakak kelas saya sendiri. Datang saya ketika persepsi pernikahannya Pak. Persepsi pernikahan. Dia itu kurus, tinggi, ceking. Sementara baru akad nikah istrinya itu, baru istri itu gemuk pendek. Astagfirullahaladzim, kayak angka 10 Pak. 1 angka 10 gitu. Oh ilaha illallah. Ada teman dia, saya dengar cakapan teman dia itu orang salam kan sampai bercanda dia bilang, kamu pas menentukan ini kamu cuci muka atau enggak nih? Kan? Bahasanya begitu kawan kan, kamu cuci muka deh nih atau jangan-jangan kamu habis tidur kamu tunjuk aja itu. Ini muka kamu angka 10 Pak, angka 10 betul. Dia tinggi gagah Pak, tinggi gagah. Sementara istrinya ini Pak, walaupun ada cantik tapi angka 10, gemuk, luar biasa. Dijawab juga kepada teman tuh, saya kalau tak gemuk istri saya tak mau dia saya pilih.
Saya gemuk ini paling cantik menurut saya. Iya, heran aja gitu. Kita itu kan yang cantik itu yang mana Pak? Yang langsing tinggi kan itu Pak ya. Oh, ini enggak Pak, ternyata gemuk yang cantik. Ilah, lain aja pandangan orang ada Pak. Ilah. Gitulah kira-kira Pak yang dirahmati Allah. Jadi selera itu beda. Selera itu beda. Nah, ini kita sekarang cerita agama nih. Kita masukkan cerita agama. Kenapa dalam agama kita ini kita beda, Pak? Kenapa kok beda-beda? Ini cerita agama nih. Pertama yang menyebabkan kita beda itu ya Al-Quran itu sendiri. Bukan Al-Qurannya yang salah, tapi Al-Quran itu sebagiannya, maaf nih Pak, 20%-nya itu disebut dengan muhkam. Muhkam itu apa Pak? Muhkamat yang langsung kita paham, langsung kita tahu. Kemudian tidak perlu penterjemahan berikutnya. Tidak perlu definisi-definisi berikutnya. Namanya muhkam. Dia biasanya kaitannya dengan tauhid. Tauhid Pak. Misalnya Allah Esa, dah nggak ada cerita. Allah satu, nggak ada cerita dua, gitu kan? Nabi terakhir, nggak ada cerita Nabi berikutnya. Itu biasanya gitu Pak. Percaya kepada Allah, malaikat, kitab, rasul. Yang gaib-gaib itu Pak, itu kalimatnya pasti-pasti. Tet. Tapi dalam Al-Quran itu hanya ada berapa Pak? 20%. 20% kata ulama. Itu kata ulama begitu. Saya juga nggak pernah menghitung, tapi katanya begitu. Masalah yang berkaitan dengan akidah yang pasti-pasti atau dengan ibadah tapi yang pasti-pasti. Misalnya sholat, ya kan, puasa, zakat, hitungan zakat, gitu kan. Caranya terserah, tapi yang ininya pasti dulu. Maka itu disebut dengan sawabit, sesuatu yang pasti. Tapi di samping sesuatu yang pasti itu, biar kita gampang itu ada disebut mutasyabihat atau dalam bahasanya mutaghayyirat, yang berubah. Dan itu banyak Pak. Berapa Pak? 80%. Itu banyak Pak. Banyak sekali 80%. Biasanya dia berkaitan dengan akhlak, berkaitan dengan syariat, tapi yang bukan intinya. Yang bukan intinya, tapi yang sunnah-sunnahnya. Itu beda-beda tuh. Makanya Pak salat tarawih itu ada yang 20, ada yang 23, ada yang 23, ada yang 8. Itu yang sunnah. Itu yang sunnah. Ada yang kunut, ada yang tidak kunut. Itu yang sunnah-sunnah. Itu mutaghayyirat dia sifatnya. Apa tuh? Atau mutasyabihat. Al-Quran itu sendiri yang membuat begitu. Hadis itu sendiri yang membuat begitu. Dibiarkan kita punya pilihan. Tujuannya untuk kita juga, biar nggak kaku-kaku betul. Sholatnya ada yang begini modelnya. Sholatnya wajib, cuman cara lipat tangannya kan macam-macam. Ada yang begini, ada yang begini. Nah, kalau begini kan, ini kena. Tapi guna juga ada yang begini, ya kan? Di atas dada itu macam-macam. Ada yang lepas saja, ada yang nutup ininya ya. Ada yang gaya-gaya ada gitu kan. Memang Nabi juga begitu. Saya semikir-mikir kan, ada mungkin juga gunanya. Pas begini mungkin pas ketika kedinginan. Ya kan kedinginan musim dingin kan? Itu kan. Ada juga begini gitu kan. Macam-macam. Ya kalau begini nggak tahu saya hadisnya di mana, tapi biarlah dulu. Tapi ada mungkin. Mungkin dia kecapean kan begini aja kan. Kecapean juga. Ada yang begini, ada macam-macam kan. Tapi yang ada itu kan yang di pas begini biasa, ada yang agak di lambungnya mungkin sakit. Tutupnya kan, yang pedang, hati-hati, ya kan yang perang, ya kan, ada yang lepas saja, karena ada hadisnya. Cara mereka memahami hadis itu yang menjadikan begitu, ya kan? Ini beda-beda. Jadi keenaknya itu kita melihat perbedaan itu di mana Pak? Di Mekah itu. Kita kalau melihat perbedaan itu kan yang paling penting bagi kita kan ilmu Pak. Kalau kita makin banyak ilmu kita, ya makin biasa aja. Tapi kalau nggak ada ilmu picik, nah ya itu taklik segala macam, ya gitu jadinya. Ya biasa aja. Jadi Pak, agama itu sendiri yang membuat kita Pak. Maksudnya dalil itu sendiri yang membuat kita beda. Di situ itu ada kena. Padahal sebenarnya Al-Quran itu dari siapa Pak? Dari Allah. Nabi kita Nabi Muhammad. Nah, Allah kita, Tuhan kita Allah, sama-sama Allah Pak ya. Nabi kita Muhammad, sama-sama Nabi Muhammad Pak ya. Al-Quran kita adalah sama juga, betul juga kan?
30 juz semua. Ada yang 31? Batal akidahnya kalau 31 juz. Kamu udah hafal berapa juz Al-Quran? 30. Oh, berarti besok kamu lanjutkan juz 31 ya. Berarti nggak paham Al-Qurannya. Ada juga kan yang ngomong begitu dulu. 30. Dia hafal 31 juz kata dia. Lain pula. 31 juz. Juz yang terakhir itu juz tobat mungkin loh. Itu ya. Nah, itu kan. Jadi gitu Pak. Sebenarnya Allah kita itu yang menciptakan agama itu sendiri. Tapi kenapa kok kita kiblat kita sama, semuanya sama Pak ya, betul Pak ya? Tapi kita itu berbeda. Ya karena melihat Al-Quran itu ada yang apa namanya Pak? Muhkam, ada yang mutasyabih. Yang muhkam itu sedikit, yang mutasyabih yang banyak. Itu harus pandai-pandai kita. Makanya ayat itu mengatakan orang yang berilmu lebih utama daripada orang yang tidak berilmu. Jadi bedanya nanti di mutasyabih itu adalah untuk ujian hidup kita. Kalau seandainya sama aja semuanya nggak ada gunanya Ustaz. Udah Pak ya? Udah nggak Pak? Ya gunanya Ustaznya apa? Dilebihkan sedikit ilmunya kan? Sedikit aja. Sedikit. Dilebihkan sedikit ilmunya. Yang lain jadi pendengar. Kalau sama aja ilmunya semuanya, itu kaku Pak jalan begini, gini aja Pak jalan. Kalau orang beda jalan kan kaku gitu dia. Kalau dia ada yang mutaghayyirat, yang penting sampai. Tidak satu jalan menuju Mekah, jangan rumah ada habis Mekah. Tidak satu jalan menuju Mekah. Bisa lewat darat, bisa lewat laut, bisa lewat udara, bisa jalan kaki, segala macam bisa ya. Pokoknya bisa, yang penting sampai. Gitu yang penting. Sepeda juga bisa. Jadi begitu Pak ya. Jadi agama sendiri yang membuat kita beda. Yang kedua, yang membuat kita beda itu apa? Yang membuat kita beda itu yang kedua adalah orangnya. Kalau bahasanya itu disebut apa Pak? Kepala bisa sama hitam, tapi pikiran beda. Pak coba lihat. Dulu ketika nih Pak ya, dulu ketika imam yang paling besar itu Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah hidup di Irak. Di mana Pak? Di Irak. Hidup di Irak. Hadis ketika itu dia hidup tahun 94 itu sudah meninggal dunia. Berarti sebelum itu dia tabiin besar. Dia itu hidup di sana belum dikumpulkan hadis secara utuh. Utuh hadis belum dikumpulkan. Sementara dia ulama besar, dia butuh fatwa. Dia butuh orang butuh fatwa. Dia harus berfatwa. Sementara hadis belum dikumpulkan. Dan kalaupun sudah ada hadis tapi sudah dikumpulkan tapi nggak jelas hadis ini sahih atau palsu. Karena banyak sekali orang-orang murtad segala macam membuat hadis palsu itu kan. Akhirnya dia lebih cenderung memilih berpikir daripada menggunakan dalil hadis. Karena dalilnya belum pasti, belum kuat. Makanya terkenalah Imam Abu Hanifah itu disebut dengan ahli ra'yi. Apa Pak? Ahli ra'yi. Pikirannya itu cemerlang. Tapi biasanya tidak bertentangan dengan Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran kan sudah pasti ya, bahasanya sudah pasti. Tapi kalau hadis kan ada yang, karena hadis itu harus dikaji dulu siapa yang membawanya. Banyaklah dikaji dulu. Jadi akhirnya banyaklah fatwa-fatwanya itu yang berdasarkan akal pikiran. Jadi bukan akal pikiran orang sembarangan, akal pikiran orang lurus. Seperti Imam Abu Hanifah yang di kepalanya sudah ada 30 juz Al-Quran. Tapi ketika pada zaman Imam Ahmad bin Hanbal, itu adalah imam yang terakhir. Kan yang pertama itu Imam Hanafi. Kemudian setelah itu Imam Maliki. Dia hidup di mana Pak? Di Mekah. Di Madinah ya. Mekah Madinah. Di Madinah dia hidup di Madinah. Imam Maliki. Satu di Irak, satu di Madinah. Satu lagi Imam Syafi'i, asli orang Palestina, cuman merantau ke Mekah dan Madinah dan ke Mesir, meninggal nanti di Mesir. Tapi Imam Syafi'i ini guru langsungnya adalah Imam Maliki, guru langsungnya itu, guru langsung. Sementara Imam Syafi'i ini berguru juga ke Imam Abu Hanifah, tapi tidak langsung. Kebetulan ada murid kesayangan Imam Abu Hanifah ini namanya Abu Yusuf. Abu Yusuf ini nanti nikah dengan ibunya Imam
Syafi'i. Jadi ayah tirinya nih, murid kesayangan Imam Abu Hanifah nikah dengan ibunya Imam Syafi'i. Kan Imam Syafi'i itu kan meninggal ayahnya sebelum dia lahir. Dia udah meninggal dulu, dia yatim piatu. Yatim kan yatim. Istri ibunya masih ada. Nikah akhirnya ibunya dengan murid kesayangan Imam Abu Hanifah. Akhirnya dia berguru pula dengan ayah tirinya itu. Berarti kan dia berguru kepada Imam Maliki secara langsung, berguru ke Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi secara tidak langsung ke muridnya. Jadi pendapat dia sendiri. Dan Imam Ahmad bin Hambal guru atau murid langsung dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini Pak guru langsung dari Imam Ahmad bin Hambal. Itu disebut dengan empat orang ini berguru bermurid ini. Berguru bermurid. Tapi mereka masing-masing punya mazhab. Mazhab itu artinya kelompok belajar sebenarnya. Kalau sekarang mazhab itu bukan kelompok belajar, kelompok menghujat. Beda. Dulu namanya kelompok belajar. Di Mesir Bapak kalau tahu, Bapak pergi ke Alexandria. Masjid ada 4 buah masjid dalam satu komplek. Kompleknya kata Bapak komplek ini. Enggak, masjid dalam satu komplek. Antara satu masjid dengan masjid berikutnya itu jaraknya paling 5 meter aja. Ini dinding masjid, berikutnya 5 meter berikutnya ini masjid lain. Ada 4 masjid. Saya heran ketika azan bertandinglah azan tuh. Allahu Akbar Allah. Ini nama juga 5 meter. 5 meter. Allahu Akbar Allahu Akbar. Bagus-bagusan azan itu Pak. Tapi ketika iqamah, ketika ceramah segala macam untuk di dalam aja speakernya. Ternyata masjid itu adalah, saya tanya masjid apa itu? Ternyata masjid itu adalah masjid disebut Arba'a Madzahib. 4 mazhab. Ini tempat mengajarkan mazhab Imam Abu Hanifah. Di sini mazhab Imam Maliki, di sini mazhab Imam Syafi'i, di sini mazhab Imam Ahmad bin Hambal. 4 masjid dalam satu komplek, Pak. Kira-kira kalau dibuat di sini kira gimana, Pak? Wih, berkelahi, Pak. Wah, ini kan berkelahi, Pak. Tiba batu tiap saat ke masjid yang sebelah sana. Wa ilaha illallah. Mesir begitu, Pak. 4 masjid, 4 mazhab. Jadi kalau ingin belajar mazhab Imam Hanifah di sini, mazhab-mazhabnya di sini. Ini kan mazhab itu cara pandang, pola pikir untuk melihat satu dalil. Yang cuma cara pandang, pola pikir aja. Cara, manhaj. Itu namanya mazhab. Mazhab itu cara itu. Itu di Mesir pergilah. Maka ajak kalau Pak umroh itu kita umrah plus sekali lah. Kemana? Ke Mesir. Nah, nanti saya ajak kepada 4 masjid itu. Arba'a mazhab. 4 masjid yang berdekatan, jaraknya cuma 5 meter. Kata Pak jauh-jauh, dekat-dekat aja. Di Alexandria itu. Tuh, Pak. Pergilah Pak. Ada duit. Yang penting duit dulu. Ada duit. Kas masjid dong. Kalau kas masjid kita sama-sama berangkat, ya kan? Jangan pakai sendiri. Gitu Pak ya. Itulah kira ya. Jadi yang membuat kita beda itu salah satu diantaranya apa? Pertama memang dalil itu. Yang kedua apa? Kepala kita ini beda-beda. Yang ketiga yang membuat kita berbeda itu adalah karena daerah. Apa namanya Pak? Tempat kita tinggal ini. Iya kan, orang kalau berada dia ada sebuah kan. Ada ini dari kan kalau bahasa yang bagus itu dalam bahasa yakhtaliful hukum biikhtilaf zaman wal makan. Hukum itu akan beda nanti kalau beda tempat dan waktu. Jadi akan beda-beda, Pak. Kalau di sana beda, kalau di sini beda. Kalau Imam Abu Hanifah di sana itu, Imam Abu Hanifah di Irak, dia mengatakan apa? Karena di Irak itu susah air, dia bilang apa? Setiap orang yang bersentuhan laki-laki perempuan enggak batal wudu. Karena di sana susah air. Kalau setiap bersentuhan laki-laki perempuan, makanya kata Al-Qur'an itu aula mastumun nisa. Kata la mastumun nisa itu ada mengatakan la masa, ada la masa. Kalau panjang berarti bersentuhan. Tapi kalau pendek lamas pendek itu Pak, itu artinya apa? Setubuh. Jadi dari bahasa Quran itu juga bisa. Jadi ada berbeda, dibaca panjang ada. Jadi menurut ini apa artinya yang paling bagus? Bersentuhan atau
bersetubuh. Akhirnya Imam Abu Hanifah dia mengatakan karena di sini juga air susah, dia bilang apa? Ini bersetubuh nih. Jadi laki-laki perempuan kalau bersetubuh ya batal. Tapi kalau hanya sentuhan tidak ada syahwat, nggak batal. Itu butuh sekali pendapat itu ketika sedang tawaf dan sa'i. Tahu saya. Betul-betul. Tawafnya paling betul. Tawaf kan, orang itu kan laki-laki perempuan kan nggak bisa dipisah, susah dipisah itu Pak ya. Kadang suami istri dia harus bergandengan tangan gitu kan. Tentu bersentuhan dengan orang. Betul nggak Pak? Laki-laki perempuan bersentuhan nggak tuh? Iyalah bersentuhan. Apalagi tawaf ifadah. Saya pernah tawaf ifadah itu Pak. Tawaf apa itu Pak ya? Tawaf inti itu, tawaf haji itu. Tawaf ifadah setelah lempar jumrah itu Pak. Salah prediksi saya. Saya kira orang sedikit. Ternyata orang banyak, ramai Pak. Bayangkan aja sama Pak, jalan kaki aja. Dari mulai habis salat Isya sampai subuh baru selesai. 8 jam saya berdiri itu Pak. Kira jalan tuh begini Pak. Kayak orang macet mobil pula ada. Jangan istilah kalau mobil itu lebih parah. Orang aja berjalan gini aja. Kita itu bisa bersandar tidur, kita bisa gitu. Gitu. Karena kiri kanan kita padat gini. Tidur bisa, bayangkan sama Bapak tuh. Kita jalan itu kadang tidak di jalan sendiri, diperjalankan orang, didorong orang jalan kira. Nah, itu bahasa saking padat. Itu pas tawaf jumrah pertama itu Pak Jarak Akabah, langsung ke Mekah itu rencana ada. Wih, tapi padat orang luar biasa. Salah perhitungan saya. Salah perhitungan. 8 jam tak Bapak. Bapak bisa nggak? 8 jam berdiri gitu. Tapi nggak ada capeknya, alhamdulillah selesai juga. Oh, 8 jam. Itu Pak. Saya mau cerita apa tadi? Bersentuhan. Bersentuhan kira nggak Pak? Itu bukan bersentuhan sebentar, bersentuhan lama malah. Tapi ada pikiran kita untuk ada nggak? Nggak ada di situ. Hilang pikiran itu Pak. Yang pikiran kotor itu ketika tawaf itu hilang. Victor itu hilang. Pikiran kotor hilang. Nggak ada pikiran kotor. Nah itu. Kau coba kalau setiap kali bersentuhan Pak. Batal wudu, habis wudu lagi, pulang. Kapan Bapak selesai tawaf? 2 minggu Pak nggak selesai Pak tawaf tuh. Nah, itu butuh. Tapi kalau kata Imam Syafi'i yang hidup di Mesir, apa kata Imam Syafi'i? Lamastumun nisa itu artinya mau bersentuhan. Bersentuhan aja batal. Apa sebab? Karena di Mesir ada sungai Nil. Enggak perlu wudu, langsung nyemplung aja. Bum. Ada sungai. Akhirnya begitu Pak. Jadi beda tempat beda hukum. Beda tempat beda hukum. Jangankan itu Pak. Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i ini kan pernah pergi kemana Pak? Ke Baghdad. Baghdad itu kan Irak. Dulu kan tempat kekuasaan Bani Abbasiyah di situ. Dia datang ke situ, dibuat buku namanya Qaulul Jadid. Perkataan baru. Perkataan baru itu maksudnya fatwa-fatwa dia yang baru. Ketika dia sampai di Mesir, Qaulul Jadid, perkataan Qaulul Qadim, kalau di Irak dinamakan Qaulul Qadim. Qaulul Qadim perkataan lama. Kalau di Mesir disebut Qaulul, dia perkataan beda, padahal orangnya sama Pak. Di sana Imam Syafi'i fatwanya di Irak beda, di sini di Mesir beda. Ya Pak. Jadi contohnya satu yang paling gampang itu ketika sunat perempuan, bayi perempuan. Itu hukumnya sunat atau wajib seperti laki-laki. Kalau laki-laki kan bersunat hukumnya wajib. Kalau perempuan bersunat hukumnya sunatnya beda ya. Sunnah beda ya. Anak bayi perempuan itu hukumnya sunnah atau wajib. Itu kalau beda tempat beda hukum tuh Pak. Kalau dia tinggal di daerah kutub Pak, bersunat malah tidak dianjurkan. Itu saya dulu pernah baca artikel di Malaysia dulu tuh. Bersunat kalau anak bayi itu hidup di mana Pak? Daerah kutub, maka bersunat tidak dianjurkan. Apa sebab? Kalau dia bersunat malah menimbulkan banyak penyakit. Saya tidak tahu penyakit apa, itu dokter yang bisa menjelaskan. Banyaklah penyakit kelamin segala macam. Kalau dia hidup di daerah yang dingin-dingin tuh Pak, yang dingin-dingin itu, dia wajib tidak bersunat. Tapi kalau dia hidup di daerah tropis seperti kita ini, dianjurkan untuk bersunat. Kalau dia tidak bersunat, malah nanti menimbulkan penyakit. Walaupun ada sebagian yang mengamalkan. Saya nggak tahu apa yang disunat, nggak tahu saya. Bapak tahu nggak? Nggak tahu juga kan? Anggap aja Bapak nggak tahu. Kalau karena Pak laki-laki, ya kan? Nggak tahu kita apa yang disunat. Ya tahulah.
Kemana pikiran bapak nih? Yang serius lah pak cerita. Ini serius nih ceritanya. Ya. Dah begitulah kira-kira. Ya. Jadi coba lihat, beda tempat, beda pokok. Jadi biasa-biasa aja. Betul? Betul. Jadi yang membuat kita beda apa tadi pak? Tempat juga. Pertama Al-Quran itu sendiri, karena ada yang muhkam, ada yang mutasyabih. Yang kedua, kepala kita sendiri. Yang ketiga, tempat dan waktu itu. Sahabat juga begitu rata-rata. Mereka beda-beda pak. Kata bapak sama ya. Kalau Abdullah bin Umar itu strength. Abdullah bin Umar kan anak Umar bin Khattab, itu strength itu pak. Dia kalau wudhu itu pak pakai apa pak? Pakai cuci matanya, nih cucinya pak. Air itu dimasukkannya ke dalam. Kenapa kok sampai begitu pak? Dia bilang kan muka itu, mata itu bagian dari muka. Dia harus kena air. Bapak ada nggak wudhu gitu pak? Sampai mata bapak tuh pak cuci. Ada nggak pak? Ada kan? Kita wudhu ya, selesai kan? Dan dia tidak mau menggendong bayi setelah wudhu. Ditakutkan ada bekas kencing. Tapi kalau Ibnu Abbas kak, wudhunya santai ya. Nah, itu kan? Habis itu ketika selesai wudhu, gendong aja Bang. Kan tidak kelihatan najisnya. Sahabat sama-sama ahli fikih, sama-sama ahli tafsir, sama-sama ahli hadis, beda. Nah, itu sahabat. Caranya. Tapi ingat Pak ya, yang bedanya itu apanya Pak? Yang mutaghayyirannya, yang mutasyabihnya. Bukan ya. Jadi pandai-pandai Bapak melihat. Makanya Pak, bagaimana cara menyikapi perbedaan itu Pak? Bagaimana cara mereka? Yang pertama adalah ilmu dulu. Ilmu harus perbanyak. Kalau banyak ilmu, insya Allah gampang itu. Jadi kan lakukan dia apa yang diinginkan. Kita melakukan apa yang kita. Yang kedua apa? Setelah ilmu, ikhlas. Kita amal ini untuk siapa? Untuk kita dengan Allah atau untuk orang-orang lain? Ini tanya betul dia pada diri kita. Kita beramal ini, apa yang kita lakukan ini untuk kita dengan Allah, kepada Allah atau untuk nyala-nyalain orang? Ini yang benarnya amalnya untuk apa, Pak? Makanya ada kalau Imam Ghazali itu selalu sering sampaikan, orang pintar itu tujuannya bukan untuk melawan orang pintar lain agar dia disebut oleh pintar, bukan itu tujuannya. Dan orang pintar itu tujuannya bukan untuk membodohi orang, bukan itu tujuannya. Tapi pintar itu, ilmu itu, tujuannya adalah ikhlas. Engkau berilmu itu tujuannya apa? Untuk memperbaiki dirinya sendiri. Jadi bukan lihat amal orang lain. Kalau memang betul itu menurut kita salah sesuai dengan ini, kan ada caranya untuk menyampaikan. Dan kita hanya tugasnya untuk menyampaikan. Kalau dia tidak mau dengar, ya selesai masalah. Jangan dipaksakan. Kata Imam Zuqardawi, bukunya bagus itu. Al-Ikhtilaf. Bukunya Al-Ikhtilaf, perbedaan. Dia bilang apa? Perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan, sebuah kepastian. Siapa yang menyatukan perbedaan pasti akan membuat perbedaan yang lebih menganga. Jadi bahasanya gitu Pak. Siapa yang kepengen menyatukan perbedaan itu akan lebih menganga. Tapi tasamuh saja dalam perbedaan itu ya. Nah, jadi bahasanya gitu Pak. Jadi Pak, ya beda itu suatu kepastian. Bapak dengan istri beda nggak Pak? Serius? Betul loh, serius. Beda kan? Nggak jadi anak kan? Hah? Tapi kan berkolaborasi jadi buat anak kan Pak ya? Coba kalau sama aja, sama-sama pedang kedua-duanya. Cuman pula bisa jadi anak? Nah, bisa itu. Jadi beda memang. Beda itu membuat kan kalau orang mengatakan masjid ini beda-beda, ada banyak, ada semennya, ada pasirnya, ada batu batanya. Jadilah dia masjid. Coba kalau batu bata aja tak ada semen, gimana? Nah, jadi dia. Jadi perbedaan itu harus diapain namanya Pak? Bukan disatukan ya. Iya bahasanya apa, bahasa bagusnya tuh gua? Dikolaborasikan, dicari mana titik temunya. Memang orang itu harus beda-beda. Kalau sama aja pikiran semuanya, lucu pula bentuknya nih dunia ini. Samanya nggak mungkin bisa, susah. Nggak itu mah ketemu. Jadi tujuannya aja yang sama.
Susah lah. Kira bahasanya. Cuman orang menempatkan sesuatu pada tempatnya ini yang susah, Pak. Menempatkan sesuatu pada tempatnya ini. Mana yang sawabit, mana yang mutaghayyirat, kadang-kadang disamain aja. Saya pernah itu, Pak. Saya pernah. Ini mohon maaf ini. Mohon maaf. Ada kalau jangan tersinggung ya. Contoh-contoh aja. Biasanya nih Pak ya. Dia kan amalannya misalnya amalannya NU, maaf. Habis selesai sholat itu dia zikir. Masjid itu ternyata masjid Muhammadiyah dimatikannya. Megtek, lain pula. Ya lain. Ilaha illallah. Itu satu. Di tempat lain juga sama begitu. Lain juga sama begitu. Yang imam ini orang Muhammadiyah, habis selesai sholat dia diam aja. Makmum keras-keras di belakang. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Lain pun aja teman. Dia mau zikir. Zikir sendiri tapi keras-keras. Dia makmum padahal itu. Ilah. Kan ada kebiasaan. Ampun ya. Jadi Pak, kalau kita masih cerita tentang perbedaan, kapan kita majunya ini? Ya, kita cari aja sesuatu yang bisa ketemu itu. Kebetulan alhamdulillah saya sekolahnya itu sekolah yang mengajarkan semua itu. Di Tawalim nggak ada mengajarkan fanatik. Walaupun amalannya kelihatannya ya Pak ya. Amalannya itu arah-arahnya ke Muhammadiyah. Tapi ke NU ada juga. Di Mesir juga begitu, Pak. Mesir juga begitu. Nggak pernah ngajarin satu itu. Ya, yang penting gitulah kira-kira. Terus yang membuat kita yang penting itu kita berbeda apa yang pertama ilmu, habis itu apa Pak? Ikhlas, habis itu husnuzon, baik sangka aja. Baik sangka aja kepada orang lain. Banyak-banyak baik sangka, jangan banyak-banyak buruk sangka. Pak, kita dibandingkan dengan ustadz. Kan ustadz aja lah dulu. Itu jauh beda, Pak. Makanya kita harus memuliakan para ustadz. Kalau dia jawabannya beda, ya biasa aja. Tapi kadang-kadang kan jemaah ini iseng banyak juga jemaah iseng. Dia udah tanya sama ustadz itu, ditanya lagi sama ustadz yang beda. Tujuannya bukan untuk mencari kebenaran, tapi apa? Pembenaran. Ini cerita Imam Abu Bihamka nih pernah nih. Orang kalau jemaah yang iseng ini ada juga sebagian itu. Ada saya masih ceramah, ada ibu-ibu, dia tidak pakai jilbab. Ditanya sama Bihamka, "Buya, apa hukum jilbab Buya?" Tentu Buya jawab jelas-jelas saja, hukum jilbab wajib, tutuplah aurat. Nanti laki-laki jadi syahwat, tutup aurat. Terus beberapa saat lagi saya ceramah lagi di sana, dia bertanya juga, "Buya, hukum jilbab apa Buya?" Sekali, dua kali, tiga kali pusing juga Buya. Itu terserah kamu lah, kamu pakai jilbab pakailah, kalau enggak lah terserah kamu. Itu begitu jawabannya lagi. Ampun. Itu Buya engkau gitu cerita dia. Untuk dapat dukungan, masalahnya itu dapat dukungan. Ustadz kadang-kadang dibuatnya begitu juga. Kalau Ustadz Bihamka memang kepada satu buya aja ditanyanya. Ini kadang kepada dua Ustadz ditanya Ustadz sana. Itu berbeda pendapatnya. Apalagi bertambah. Ustadz, saya pernah dengar ceramah Ustadz yang itu Ustadz. Dia bilang begini begitu. Kebetulan mazhabnya beda. Oh, Ustadz itu dengan ini, oh itu salah, yang benar. Karena tidak mau dianggap lebih kurang ilmunya daripada yang satu itu, karena ada saingan jadi kan. Ilah. Itu jemaah itu ketawa dah. Lain pula. Makanya katanya kalau yang penting bagi orang awam itu bukan ustadz, bukan yang ahli ijtihad itu ya. Mazhabnya adalah, ya mazhab ini cerita mazhabnya. Mazhabnya adalah kepada siapa dia bertanya itulah mazhabnya. Jadi nggak perlu dibanding-bandingkan juga lagi, udahlah. Ya kalau udah dijawab itu udahlah. Kalau bapak misalnya belum lagi yakin, boleh bapak cerimu, bapak tanya, tapi jangan bilang itu dari ustadz itu. Jangan, bapak tanya aja, ya kan? Bapak tanya. Jangan dari ustadz itu jangan. Ini kalau dia ada persaingan, ustadz, makanya kata Ustadz Usama itu, menjinakkan buaya yang banyak gampang, tapi menjinakkan pawang buaya susah luar biasa. Pawang buaya itu dijinakkan ya susah, tapi menjinakkan buaya yang buas itu yang banyak itu bisa untuk satu pawang buaya. Betul Pak ya? Satu ustadz bisa membina 5. Tapi kalau ketemu dia susah juga. Jadi begitu Pak. Sebab ada ego masing-masing itu, ada egonya juga.
Menjinakkan pawang buaya yang susah. Ini menjinakkan buayanya gampang, Pak. Itu bahasanya gitulah kira-kira, Pak. Makanya kalau ada pendapat ini Pak, al-ijtihadu la yanqudu bil ijtihadin ukhra. Itu bahasanya itu. Kalau ada suatu pendapat, maka pendapat yang lain tidak bisa membatalkan pendapat yang satunya. Bahasanya gitu, Pak ya. Kalau ini pendapat saya, ini hanya pendapat saya. Kalau hanya satu pendapat dengan pendapat yang lain, nggak bisa dibatalkan. Jadi pendapat Imam Abu Hanifah dengan pendapat Imam Syafi'i bisa dibatalkan nggak, Pak? Nggak bisa. Masing-masingnya punya dalil, nggak bisa dibatalkan kalau itu pendapat. Tapi kalau dibandingkan dengan ayat Al-Quran dengan hadis, ternyata ada hadis yang berbeda dengan pendapatnya, batal pendapat itu secara otomatis. Tapi kalau hanya pendapat orang dengan pendapat orang, nggak bisa dibedakan. Jadi tinggal mencari apa, Pak? Mencari apa? Pak, ini akhlak perbedaan yang sangat bagus ini. Ketika apa, Pak? Rasulullah bertanya kepada sahabat ketika selesai perang Badar. Ini akhlak yang luar biasa. Apa kata Rasulullah? Bagaimana pendapat kalian? Pendapat ini terhadap tawanan perang yang 70 orang. Umar mengatakan bunuh aja Rasulullah. Dia kan sudah datang ke kita jauh-jauh untuk membunuh kita. Jauh itu datangnya. Sengaja untuk bunuh kita. Ya kan? Sekarang kita kan masih lemah nih. Masih lemah. Kalau kita lepaskan dia, nanti dia kuat lagi, perang lagi. Bunuh aja mereka semua. Apalagi yang ini pentolan-pentolan semua nih. Kalau mereka mati ya selesai sudah. Bunuh aja. Kita hukum mati. Kan boleh ada hukum mati. Kan orang nampak penjahat perang namanya dia. Boleh hukum mati aja. Mereka yang 70 orang ini adalah yang menggerakkan orang lain itu untuk ikut perang kita. Ini mereka ini otak-otaknya. Kita bunuh aja Rasulullah. Koordinator demo. Oh demo jangan Pak. Demo Pak samakan pula dengan perang nanti jangan beda ya. Beda Pak suruh bunuh pula koordinator demo ini susah pula kita nanti bahasanya. Di bahasanya itu ya penuh. Habis apa? Apa kata Abu Bakar yang hatinya lembut tuh, Pak? Apa kata Abu Bakar? Ini kan juga saudara-saudara kita yang berada di karena hubungan kita juga kadang ada hubungan darah kita, kakek nenek kita adalah kakek nenek dia juga ada hubungan kita ini. Walaupun dia jahat sama kita, tapi kalau kita maafkan mudah-mudahan dia jadi orang baik. Abu Bakar begitu cara pendapat, mudah-mudahan jadi baik. Terus kalau dilepaskan aja begitu gimana? Kata sahabat yang lain. Oh enggak, kita lepaskan begitu aja. Suruh dia mengajar 10 anak agar dia bisa tulis baca. Kalau yang bisa tulis baca suruh aja. Ternyata ilmu itu besar itu, Pak, harganya, Pak. Terus sebagainya lagi, ya suruh mereka bayar 10 dinar per mereka. 10 dinar itu berapa tuh? Ya sekitar 40 juta lah. Ini 40 juta untuk ngajar 10 anak, itu bandingannya gitu. Jadi kalau bapak ini kalau ada guru ngaji nih 10 orang muridnya, gajinya berapa, Pak? Beda-beda aja cara orang berpikir, Pak. Les, privat, bahasa Inggris, matematika, 350.000 sebulan, 2 kali pertemuan seminggu, 8 kali sebulan, 350. Enak aja dia bayar. Guru ngaji hanya bayar 30.000, Pak. 30.000 berapa, Pak? Sebulan itu ngajinya, Pak, 5 hari. 5 hari selama seminggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. 5 hari 20 kali pertemuan sebulan. Gajinya apa? 30.000, Pak. Habis itu mahal sana ngaji 30.000. Tempat saya 25.000 cuma. Ilah. 350.000 untuk privat. Itu cara pola pikir orang ada beda. Nah, kalau Nabi Muhammad tuh enggak 10 orang diajar bisa dia bebas. Atau kalau enggak pernah ngajar dia suruh bayar 10 dinar. 40 juta dah. Malam-malam turun Al-Quran. Tidak pantas bagi seorang nabi mencari dunia. Oh, bahasanya begitu, Pak. Tidak pantas bagi seorang nabi mencari dunia sementara dia masih lemah dan kalian tidak tahu apa yang ada di hati mereka. Allah lebih memantaskan mereka dibunuh. Bahasa di ayatnya begitu, Pak. Bahasa ditegur begitu Nabi Muhammad SAW. Berarti Umar benar. Habis itu, Pak, menangis Nabi Muhammad dari malam sampai subuh. Bertanya Abu Bakar, kenapa aku menangis, wahai Rasulullah? Kena tegur keras sama Allah.
Salah pendapat kita. Salah. Abu Bakar, aku yang berpendapat, bukan engkau yang salah, wahai Nabi. Kau kena tegur aja. Itu kan pendapatku, kata Abu Bakar. Abu Bakar ikut nangis. Salah. Kalau bukan karena rahmat Allah, aku hancurkan kalian semua. Wah, Allah mau gitu, Pak. Kalau bukan kasih sayang Allah, mati kau Muhammad dengan para sahabat. Pandai-pandai kau bikin hukum. Itu Quran dari siapa kira-kira, Pak? Dari Allah atau dari Nabi, Pak? Allah lah, masa Nabi mengungkapkan dia ditegur, lucu banget gitu kan? Harusnya kan yang enak-enak aja kan? Ditegur, dikasih. Datang pula Umar bin Khattab. Kata Bapak Umar bin Khattab, apa yang dikatakan? Nah, itu kan aku katakan kemarin udah jelas-jelas aku katakan. Nah, kemana pula? Nggak mencerepet Abu Bakar, nggak mencerepet Umar, nggak mencerepet. Kenapa wahai Rasulullah? Kenapa wahai Abu Bakar? Kenapa? Oh, ditegur keras. Pendapat kau yang betul wahai Umar. Pendapat kau yang betul wahai Umar. Apa kata Umar? Aku ini hanya sekedar berpendapat ya Rasulullah. Benar atau salah aku tidak tahu juga. Menangis juga. Ikut menangis juga. Apa sebab? Kedua temannya menangis karena temannya nangis. Padahal dia tidak patut untuk nangis. Karena temannya nangis, solidaritas, ikut nangis saja. Kenapa kau menangis wahai Umar bin Khattab? Ikut aja. Bahasanya. Kalau kita gimana tuh kira tuh, Pak? Sudah aku ceritakan kemarin, jangan makan nasi kebuli juga. Makan nasi kebuli juga, tunjang yang lebih enak. Ilaha illallah Rasulullah. Sakit perut kalian tuh kan? Banyak betul makan apa? Makan sambalnya. Sambal itu udah jelas sambal pagi-pagi segala macam makan. Alah. Orang sudah sakit diceran-ceran lagi, itu mana pula? Tambah sakit lah perut dia. Nah, ini makanya Pak, ya gitulah kira-kira. Itu suatu bentuk kalau benar kita, walaupun tapi kalau apa? Yang dijalankan itu kan pendapat bersama. Kalau sudah jalankan pendapat bersama, benar, salah, tanggung itu kan pendapat bersama. Tapi sesudah diputuskan itu enggak bersama. Tapi kalau seandainya belum diputuskan, masih kita bisa berdapatlah. Tapi kalau sudah diputuskan jalan sama-sama, ya kan? Kalau seandainya salah, ya besok diperbaiki aja. Nah, besok kita perbaiki, jangan yang salah-salah lagi insyaallah. Ya, itu kan hanya pendapat. Itu enaknya kalau berilmu, Pak. Tapi kalau enggak berilmu, Pak, itu masjid itu semenjak saya jadi DKM alhamdulillah, tapi semenjak saya apalah ini. Ampun. Tapi itu terjadi, Pak, ada egoisnya itu. Memang setan itu suka ganggu-ganggu gitu, ada egoisnya. Kadang-kadang terucap juga kadang-kadang, ya. Tapi jaga-jagalah setelah belajar tentang fikih ikhtilaf ini. Maka orang yang disebut orang hebat itu adalah orang yang bisa menyikapi perbedaan. Kalau beda ya gitu kan. Walaupun dia enggak sepakat betul, tapi karena ini maslahat lebih banyak daripada itu. Kira-kira begitulah. Kira-kira Bapak paham enggak? Udah buka pintu juga. Apa ya? Apa ya? Jadi begitu Pak ya. Jadi Pak, Bapak boleh berpendapat. Boleh Pak? Masing-masing orang boleh berpendapat. Tapi kalau udah dijalankan, itulah pendapat yang kita jalankan sama-sama. Boleh pendapat sebelum menegakkan pendapat itu enggak penting-penting betul. Jangan seperti menegakkan benang basah. Benang yang kering aja enggak bisa ditegakkan, apalagi udah basah. Ini begini aja tuh. Udah basah itu beratnya begini aja kan. Janganlah. Ini biasa-biasa aja. Biasa-biasa. Kalau memang sawabit yang dilanggar enggak boleh. Bilangnya begini. Kita hari ini sholat zuhur hanya 3 rakaat aja. Woi, kalau begitu ya susah deh, bukan perang yang nanti diterima itu nggak bisa. Ibu-ibu udah mulai tutup lah, udahlah kita tutup juga lagi. Iyalah Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada tanya jawab. Sebab kalau dibuka tanya jawab makin terlihat perbedaannya. Iya jangan ada tanya jawab. Oh iya, betul kan kata saya kan, betul kan pendapat saya betul juga. Tidak ada tanya jawab, yang ada kata sambutan dari ketua yayasan. Ya gitu Pak ya. Jadi terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan. Mudah-mudahan dengan dengan kata sambutan yang diberikan oleh ketua yayasan dan segala macamnya,
dan yang perangkat-perangkatnya mudah-mudahan bisa menyatukan kita. Apa bahasanya bagaimana? Natafakna nata'awan fi maktafakna. Kalau kita satu ya kita saling bantu. Natasamah fi salamna. Kalau kita beda-beda nanti ya kita tasamuh, toleransi aja. Yang penting ilmu dibaguskan, ikhlas beramal. Habis itu apa? Husnuzon itu diperbanyak ke orang lain. Mungkin dia kena ini, mungkin dia kena itu, segala macam, mungkin ini, mungkin itu. Ya. Nah, terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kurangan. Barakallahu fikum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Taqabbalallah. Semoga Allah terima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.